Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Singa dan beruang. Suatu hari, seekor singa mengajak beruang untuk mencari makanan bersama. Beruang pun setuju dengan ajakan singa dan pergi mencari makan bersama. Mereka berdua pun pergi ke dalam hutan. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah hutan belantara. Mereka berdua bersembunyi di balik semak-semak untuk mencari mangsa. Setelah menunggu lama, akhirnya mereka menemukan mangsanya masing-masing. Mereka pun mengamati mangsa tersebut. Namun mereka berdua tidak menyadari bahwa mangsa yang mereka incar adalah mangsa yang sama, yaitu seekor rusa. Dengan sangat mudah, rusa tersebut dapat tertangkap. Namun kedua binatang tersebut langsung bertengkar untuk memperebutkan rusa tersebut. Menjelang sore, mereka masih memperebutkan rusa tersebut. Lama-kelamaan mereka berdua kelelahan dan berhenti bertengkar. Mereka berdua duduk kelelahan. Tanpa mereka sadari, ternyata ada seekor serigala yang mengamati pertengkaran antara singa dan beruang. Ia terus mengamati kedua binatang tersebut. Ia pun mengetahui bahwa singa dan beruang yang sudah kelelahan. Serigala mencari akal untuk mendapatkan rusa yang sudah mereka tangkap. Ia mencari kesempatan untuk merebut rusa tersebut. Serigala langsung berlari menghampiri singa dan beruang. Ia pun segera merebut rusa tersebut. Kalian terlalu kelelahan untuk memakan rusa ini. Rusa ini akan aku bawa pulang. Terima kasih, kalian teman yang baik sudah memberiku seekor rusa yang lezat ini. Silahkan teruskan pertengkaran kalian berdua, wahai temanku, ucap serigala sambil tersenyum senang. Singa dan beruang sangat terkejut melihat kedatangan serigala yang sangat tiba-tiba. Dengan sekuat tenaga, singa dan beruang berusaha untuk mendapatkan rusa tersebut. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka terlalu lelah untuk mengejar serigala yang sudah berlari dengan sangat cepat. Akhirnya rusa tersebut berhasil direbut oleh serigala. Singa dan beruang sangat sedih. Mangsa yang mereka cari dan ditunggu-tunggu seharian dicuri begitu saja. Mereka pun sangat menyesali pertengkaran mereka tersebut. Semuanya salah kita berdua. Seandainya kita mau berbagi dan tidak memperebutkan rusa tersebut, pasti saat ini kita sama-sama kenyang dan merasa senang karena sudah berhasil mendapatkan mangsa bersama-sama, ucap singa dan beruang dengan wajah yang sangat sedih dan menyesal. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak baik yang mau berbagi dengan orang lain. Sifat serakah hanya akan merugikan dirimu sendiri. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ikan gabus dan seekor kuntul. Di sebuah sungai kecil nan bersih terletak di kaki sebuah gunung yang begitu tinggi. Sungai itu sangat bening hingga dasar air terlihat dengan jelas. Setiap hari di dekat sungai itu, banyak hewan-hewan seperti burung bermain sambil berkicau-kicau.
Begitu juga dengan hewan lain dan seekor kuntul sering mencari ikan-ikan kecil untuk dia makan. Burung itu sangat senang mencari makanan di sungai yang jernih itu, karena ikan-ikan sangat berlimpah di sana. Sang kuntul tidak pernah pergi ke sungai lain untuk mencari makanan, karena makanan di sungai itu sangat melimpah. Waktu terus berjalan, hingga kini sang kuntul sudah amat tua. Tubuhnya kini sudah tidak secepat dahulu, dan sudah sangat lemah, bahkan untuk menangkap ikan kecil pun, sang kuntul sudah tidak sanggup lagi. Jika terus seperti ini, aku setiap hari akan sangat kelaparan, lalu mati. Aku tidak mau hal itu terjadi padaku. Aku harus mencari cara untuk memakan ikan sebanyak-banyaknya agar aku tidak mati, pikir sang kuntul. Sang kuntul hinggap di sebuah batu yang besar dan berbentuk cembung, permukaannya seperti sebuah mangkuk. Disitulah dia menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang. Letak batu itu tidaklah jauh dari tepian sungai. Sang kuntul dengan idenya yang cemerlang itu mendatangi sungai. Di sana dia bertengger di sebuah dahan sambil membawa sebuah berita kepada semua ikan. Wahai para ikan, sudah 2 hari aku terbang ke puncak gunung dan sudah 2 hari pula aku melihat keadaan cuaca, kata sang kuntul. Aku membawa berita tidak baik kepada para ikan. Berita itu adalah tentang sungai ini sebentar lagi akan segera mengering, karena di atas gunung sudah tidak ada lagi aliran air. Karena sudah mengering, sebaiknya kalian berpindah dari sungai ini ke sungai yang lainnya di sebelah barat. Karena sungai di sebelah barat tidak pernah mengalami kekeringan. Mendengar berita tersebut, para ikan sangat terkejut. Mereka percaya dengan kebohongan sang kuntul. Mereka sangat ingin untuk berpindah tempat, namun mereka tidak bisa melakukannya, karena sungai di sebelah barat tidak satu aliran dengan sungai yang mereka tinggali. Saat itu sang kuntul memberikan sebuah bantuan kepada mereka. Dia akan mengangkut beberapa ikan kecil lalu dia pindahkan. Hal itu terlihat sangat baik bagi para ikan kecil. Namun ketika sang kuntul membawa ikan-ikan tersebut, bukannya dibawa ke sungai barat, tapi mereka dikumpulkan di batu yang cembung permukaannya. Sang kuntul yang beberapa hari kelaparan melahap dengan rakusnya ikan-ikan yang dibawanya. Dan setelah itu dia kembali ke sungai. Kini bukan ikan-ikan kecil yang dia bawa, namun seekor ikan gabus yang cukup sedang ukurannya. Sang gabus meminta sang kuntul untuk membawanya ke sungai barat. Seketika sang kuntul mengiyakan permintaannya itu. Karena dia senang membawa ikan yang cukup besar untuk dia makan, sang gabus lalu melompat menggigit leher kuntul dengan perlahan, agar lehernya tidak terluka karena giginya yang tajam. Mereka terbang ke arah batu cembung dan sang gabus melihat beberapa tulang ikan berserakan di atas batu tersebut. Sang gabus langsung menggigit leher sang kuntul dan berkata, "Bawa kembali aku ke sungai tadi." Sang kuntul yang merasa kesakitan menuruti kata-kata sang gabus. Akhirnya mereka tiba di sungai itu. Sang gabus tidak melepaskan gigitannya, malah dia dengan kuat menggigit leher sang kuntul hingga putus, sambil berkata, "Kau mencoba menipu kami, kini rasakan akibatnya." Sang gabus berenang sambil menggigit leher burung kuntul yang putus itu, dan menceritakan kepada seluruh ikan akan kejadian yang menimpa ikan-ikan kecil karena ulah sang kuntul yang rakus. Pesan moral dari dongeng ini adalah, janganlah kita menipu orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Sepintar-pintarnya kita melakukan penipuan, suatu saat akan ketahuan juga.